Udah. Wa amma taqlidu wa huwa ay ya'rifa al-aqaid al-khamsina wa lam ya'rif laha dalilan ijmaliyan atau tafsiliyan. Apa yang disebut dengan taklid? Di dalam ilmu tauhid juga ada taklid. Ya. Apa yang disebut dengan taklid? Taklid adalah seseorang mengenal akidah yang 50 tanpa mengenal dalil. Baik dalil ijmali maupun dalil tafsili. Seperti misalnya kita ikut-ikutan dalam akidah. Kita dengar orang lain mengatakan sifat yang wajib pada Allah ada 20, wujud, qidam, baqa, dia hafal. Wujud artinya ada Allah, qidam artinya sedia Allah, baqa artinya kekal Allah, dia hafal gitu. Lalu kalau ditanya apa dalilnya wujud itu ada Allah, apa dalilnya, dia nggak bisa jawab. Baik secara global tadi dia tidak bisa mengatakan bahwa ada makhluk itu ada Allah, buktinya ada makhluk, dia tidak bisa jawab. Jangankan secara detail, secara global pun dia nggak bisa jawab. Maka ini namanya muqallid, orang yang ikut-ikutan dalam tauhid. Udah. Lalu bagaimana pandangan ulama terhadap orang yang seperti ini? Orang yang ikut-ikutan dalam ilmu tauhid, dia nggak paham dalilnya, baik dalil ijmali maupun dalil tafsili. Dia nggak paham, dia cuma ikut-ikutan. Mari kita lihat pandangan para ulama. Ya, di dalam bait Matan Johara disebutkan wa kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Setiap orang yang ikut-ikutan di dalam ilmu tauhid, ikut-ikutan artinya dia tidak berguru, tidak belajar pada gurunya yang alim di bidang ilmu tauhid. Akan tapi dia dengar-dengar aja. Kalau ngaji pun ngaji nggak masuk ke majelis, dia di luar dengar-dengar aja. Orang ngafal wujud qidam, dia ngafal. Orang ngafal tahu, ngerti, dia nggak tahu, nggak ngerti. Itu namanya muqallid, orang yang ikut-ikutan dalam tauhid. Maka dijawab imanuhu lam yakhlu min tardidi. Maka keimanannya itu selalu dalam keraguan. Jadi orang yang ikut-ikutan di dalam perkara tauhid, imannya selalu dalam keraguan. Tidak membawa kepada keyakinan. Kenapa? Karena pengetahuannya itu tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang dia ketahui. Maka jangan ikut-ikutan dalam bidang ilmu tauhid. Belajarlah pada guru yang alim. Carilah guru yang alim. Ada majelis ilmu, datang. Jangan dengar-dengar di YouTube. Oh, ini ada pengajian tauhid, ikut. Ya, ikut. Orang ngafal, dia ngafal. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, hingga seterusnya, ngafal terus. Orang ngafal, ngerti, tahu mana dalilnya, yang ijmali, yang tafsili, dia ngafal-ngafal tapi nggak tahu, nggak ngerti. Ya, maka dalam perkara tauhid tidak boleh ikut-ikutan, harus ada panutan, ada guru. Paham ya kira-kira? Kalau mengikuti atau ikut-ikutan dalam ilmu tauhid tanpa berguru kepada guru yang alim, maka imannya selalu dalam keraguan. Karena imannya tidak membawa kepada keyakinan. Udah, fakhtalafal ulama'u fihi, maka para ulama berbeda pendapat tentang orang ini yang ikut-ikutan dalam perkara tauhid. Udah, faqala ba'duhum, maka berkata sebagian para ulama, la yakfit taqlidu, taklid itu tidak sah. Iman yang taklid dianggap tidak beriman. Seseorang yang beriman kepada Allah, ya, yang bertauhid kepada Allah dengan cara ikut-ikutan, maka dia dianggap tidak beriman, dia dianggap tidak bertauhid. Nah, ini bahaya. Udah, wal muqallidu kafirun. Pendapat ini sangat ekstrim. Muqallid kafir. Orang yang taklid, yang ikut-ikutan dalam ilmu tauhid, tidak berguru kepada guru yang alim, disebut kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kafir. Ini bukan pendapat saya, ini pendapat sebagian para ulama. Maka saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, ya, belajarlah ilmu tauhid ini kepada guru yang alim. Apa yang wajib terhadap kita? Belajar 50 akidah, itu yang wajib. Bukan ikut-ikutan dalam majelis tauhid, di mana ada majelis tauhid, ikut-ikutan. Dia nggak paham dalil ijmali, tafsili.
sekalipun dia mendakwakan dirinya sudah bertauhid dengan tauhid yang tinggi. Untuk apa kita mengakui bertauhid dengan tauhid yang tinggi sementara tauhid yang dasar kita belum mengerti? Ini yang kewajiban kita. Dipaham ya? Wa dhahaba ilahi Ibnul Arabi, dan yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan tidak sah iman mukallid. Orang yang ikut-ikutan dalam perkara iman, maka dia disebut kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Udah, pendapat ini sangat ekstrim. Ya, sangat bahaya. Wasanusi, dan Imam As-Sanusi yang tadi kita baca. Imam As-Sanusi, beliau bermadzhab Maliki. Beliau juga berpendapat ya, kafir orang yang ikut-ikutan dalam bidang tauhid, yang tidak mengetahui secara ijmali atau secara tafsili. Ya. Maka tidak terlepaslah kewajiban kita dengan semata-mata menghafal i'tikad 50. Dengan menghafal 20 sifat yang wajib pada Allah, 20 sifat yang mustahil pada Allah, 4 sifat yang wajib pada Rasul, 4 sifat yang mustahil pada Rasul, 1 sifat yang jaiz pada Allah, 1 sifat yang jaiz pada Rasul. Dengan semata-mata menghafal 50 sifat ini, kita belum terlepas daripada kewajiban. Akan tapi harus ya menyempurnakan dengan dalilnya, mengetahui dalilnya, sekurang-kurangnya mengetahui dalil ijmali secara global. Paham ya? Baik. Wa atala fi syarhil kubra fi raddi ala may yaqulu bi kifayati taqlidi, dan ya Imam As-Sanusi yang tadi juga berpendapat kafir orang-orang yang mukallid dalam ilmu tauhid, beliau memperluas penjelasan di dalam syarah Al-Kubra bahwa beliau menolak, beliau tidak terima. Apa tidak terima? Kalau orang yang taklid dalam ilmu tauhid dianggap sah imannya, beliau tidak terima. Jadi beliau memberi penjelasan yang sangat luas. Lakin nuqila anna Sanusiyya raja'a an dzalika. Akan tapi dinukilkan, dikutip daripada ibarat kitab yang lain bahwa Imam As-Sanusi beliau meralat pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama beliau mengatakan tidak sah iman mukallid, ya kan? Tetapi ada yang mengatakan dinukil, dikutip dari mungkin kitab yang lain tentang pendapat Imam Sanusi bahwa beliau meralat daripada pendapat pertama. Artinya pendapat pertama beliau itu dibatalkan. Kalau dulu beliau berpendapat kafir orang yang taklid dalam ilmu tauhid, berarti sekarang beliau mengatakan tidak kafir. Paham ya? Wa qala bi kifayati taqlidi. Lalu beliau mengatakan sah, artinya boleh taklid dalam ilmu tauhid. Jadi setelah beliau pertama berpendapat tidak sah iman orang yang taklid dalam ilmu tauhid, kemudian beliau meralat pendapat itu lalu mengatakan sah. Paham ya? Lakin lam nara fi kutubihi illal qaula bi adami kifayati. Akan tetapi tidak pernah kita temukan di dalam kitab-kitabnya Imam As-Sanusi bahwa pendapat beliau itu yang mengatakan ya tidak sah iman orang-orang yang taklid, itu tidak pernah ditemukan di dalam kitabnya. Tidak pernah ditemukan di dalam kitabnya bahwa beliau pernah meralat. Jadi kan ada pendapat, ada yang mengatakan Imam Sanusi pernah meralat pendapat pertama, membatalkan pendapat pertama. Tetapi ternyata ketika diperiksa di dalam kitab-kitab Imam As-Sanusi, yang ditemukan beliau mengatakan tidak sah. Yang diralat itu tidak ditemukan di dalam kitabnya. Paham ya? Jadi perkara tauhid ini bukan perkara gampang, bukan perkara sepele, bukan perkara mudah. Jangan dimudah-mudahkan, jangan dianggap mudah maksudnya. Nah, jadi jangan asal ikut-ikut aja karena ada pendapat yang mengatakan tidak sah iman.
orang yang taklid dalam ilmu tauhid, yaitu seperti Ibnu Arabi dan Imam As-Sanusi. I'lam anna fahmal aqaidil khamsinal atiyati yatawaqqafu ala umurin talatatin. Ketahuilah, sesungguhnya memahami akidah-akidah yang 50 yang akan disebutkan nanti itu ya terhenti pada 3 urusan. Untuk memahami akidah yang 50 ini tersimpan di dalam 3 urusan. Artinya perlu mengetahui 3 perkara agar kita dapat memahami akidah-akidah yang 50 ini. Yang pertama yang disebut dengan al-wajibi, wajib. Yang kedua al-mustahili, mustahil. Yang ketiga al-jaiz. Jadi 50 akidah yang wajib kita ketahui itu terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan wajib. Di dalam akidah 50 ada yang wajib. Baik itu wajib pada hak Allah maupun wajib pada hak Rasul. Yang kedua ada yang mustahil, baik mustahil pada hak Allah maupun mustahil pada hak Rasul. Dan yang ketiga ada yang jaiz, baik jaiz pada hak Allah maupun jaiz pada hak Rasul. Jadi kesimpulannya, memahami akidah yang 50 itu dengan memahami 3 perkara. Yang pertama memahami yang wajib, yang kedua memahami yang mustahil, yang ketiga memahami yang jaiz. Ditutup aja pintu. Baik ya. Fal wajibu huwa alladhi la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Ay la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Bagaimana pengertian daripada yang wajib? Yang wajib adalah sesuatu yang tidak ya dibenarkan oleh akal manusia. Ya, sesuatu yang tidak dibenarkan oleh akal manusia bahwa itu tidak ada. Contoh, katahayyuzi lil jirmi ay akhdhihi qadran minal firaghi. Seperti setiap benda itu mengambil tempat. Nah, setiap benda itu pasti mengambil tempat. Kalau kita taruh ini, ya, dia mengambil tempat sebesar benda ini. Kita taruh kitab di atas meja, maka kitab ini akan mengambil tempat sebesar kitab ini. Udah, kita taruh kitab, kira-kira di tempat kitab ini bisa nggak ini maksudnya? Nggak bisa kita taruh benda yang lain, kecuali kita taruh di atas benda ini lagi. Maka setiap benda itu pasti mengambil tempat sebesar benda. Nah, itu tidak dibenarkan oleh akal kalau dikatakan benda tidak mengambil tempat. Udah, di udara pun benda mengambil tempat. Udah, pada posisi pesawat di udara, di situ nggak boleh ada pesawat lain, kan begitu. Jadi setiap benda pasti mengambil tempat. Nah, itulah yang dimaksud dengan wajib di dalam ilmu tauhid. Sesuatu yang tidak dibenarkan oleh akal yang sehat bahwa itu tidak ada. Ya. Contoh yang lain, wal jarmu kasyajarati wal hajari. Contoh jirim itu benda, yaitu seperti pohon dan seperti batu. Coba taruh batu di atas meja. Udah, batu ini pasti akan mengambil tempat meja ini atau mengambil lokasi meja ini sebesar benda. Itu pasti. Udah, fa idza qala laka syakhsun, maka apabila seorang berkata kepadamu, inna syajarata lam ta'khud mahallan minal ardi matalan, sesungguhnya pohon ini tidak mengambil tempat di bumi. Ini contoh. La yusaddiqu aqluka bidzalika, maka akalmu tidak membenarkan pendapat itu atau perkataan itu. Kenapa? Li anna akhdaha mahallan wajibun, karena setiap benda itu pasti mengambil tempat.
La yusaddiqul aqlu bi adamihi, akal yang sehat tidak membenarkan benda tidak mengambil tempat. Paham kira-kira? Baik. Yang kedua, wal mustahilu huwa alladhi la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, ay la yusaddiqul aqlu bi wujudihi. Yang disebut dengan mustahil dalam ilmu tauhid adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh akal ada sesuatu itu. Kalau tadi yang wajib tidak dibenarkan tiadanya. Kalau yang mustahil tidak dibenarkan adanya. Akal tidak membenarkan kalau benda itu ada. Kalau sesuatu itu ada, akal tidak percaya. Udah. Fa idza qala, maka apabila seseorang berkata, innal jarma al-fulaniyya khalin anil harakati was-sukuni ma'an la yusaddiqu aqluka bidzalika. Ada orang yang mengatakan sesungguhnya si fulan itu, ya, si fulan, dia pada saat yang sama dia tidak bergerak dan dia tidak tetap. Kira-kira benar nggak? Si A atau orang itu pada saat yang sama, pada waktu yang sama, dia tidak bergerak dan dia tidak tetap. Benar nggak? Akal kita percaya nggak? Enggak lah. Kalau nggak tetap pasti bergerak. Ya kan? Ini benda tetap, berarti tidak bergerak. Kalau bergerak berarti tidak tetap. Udah. Sekarang nggak bergerak, nggak tetap. Benar? Salah. Ini namanya mustahil. Ya, kalau kejadian tidak bergerak dan tidak tetap itu mustahil. Jadi adanya suatu benda tidak bergerak dan tidak tetap itu mustahil, tidak dipercayai oleh akal. Itu maksud mustahil. Kenapa demikian? Li'anna khulwahu anil harkati was-sukuni mustahilun la yusaddiqul aqlu bi wuqu'ihi wa wujudihi. Karena setiap benda terlepas daripada bergerak dan tetap pada waktu yang sama itu nihil, tidak mungkin terjadi. Paham? Udah, yang kedua sudah selesai. Sekarang yang ketiga. Wal jaizu huwa alladhi yusaddiqul aqlu bi wujudihi taratan wa bi adamihi ukhra. Yang dimaksud dengan jaiz di dalam ilmu tauhid adalah sesuatu yang dibenar oleh akal, ada dan tidak adanya sesuatu. Ada dipercayai oleh akal, akal diterima, ada benda itu, tidak ada pun diterima oleh akal. Ya, contohnya apa? Kaujudi waladin li Zaidin, seperti si Zaid mempunyai anak. Taruhlah dengan si Zaid. Si Zaid ini contoh orang Arab. Orang Arab paling suka memberi contoh dengan si Zaid, si Baka, si Khalid, ya kan? Hampir semua itu dalam kitab Nahwu, contohnya si Zaid. Udah, sekarang kita kasih contoh yang lain. Apa contohnya? Si Pa'a misalnya, ya, si Pa'a. Sekarang sedang ngetren si Pa'a. Udah. Seperti kita bilang, kita mengatakan si Pa'a ini punya anak. Menurut akal, ini bisa benar dan bisa salah. Artinya akal percaya kalau dia punya anak dan juga percaya kalau dia nggak punya anak. Karena ini boleh-boleh saja. Ada dan tidak adanya anak bagi si Pa'a ini kan boleh-boleh saja. Secara logika, seseorang itu dia boleh punya anak dan boleh tidak punya anak. Kan begitu. Kan nggak harus setiap orang punya anak. Dan tidak harus semua orang nggak punya anak. Kan begitu. Maka punya anak dan tidak punya anak bagi seseorang itu diterima oleh akal. Ini secara imkannya, ya, bukan secara wujud kenyataannya. Ini bicara secara imkan, secara mungkin. Secara mungkin. Misalnya seseorang, dia bisa jadi punya anak, bisa jadi tidak punya anak. Jangan kita bicara sesuatu yang sudah terjadi. Seperti si A punya anak, kita bilang dia boleh nggak punya anak. Sekarang udah punya kan? Itu contoh, maksudnya mungkin diterima oleh akal secara kodrat manusia. Paham ya? Nah, berbeda tadi dengan yang mustahil. Yang mustahil tidak dibenarkan oleh akal, benda itu ada atau sesuatu itu ada.
Jadi setelah kita membaca ini, kita dapat menyimpulkan bahwa yang wajib di dalam ilmu tauhid adalah sesuatu perkara yang tidak diterima oleh akal apabila sesuatu itu tidak ada. Dan yang mustahil, sesuatu yang tidak diterima oleh akal apabila sesuatu itu ada. Sementara yang jaiz diterima oleh akal ada dan tidak adanya. Ada dan tiadanya diterima oleh akal. Paham ya? Fa idza qala qailun, maka apabila seorang berkata bagimu, dia berkata padamu, ya, inna Zaidan lahu waladun. Ya, sesungguhnya si Zaid itu memiliki anak. Jawaza aqluka sidqa dzalik, akalmu membenarkan demikian. Artinya boleh akalmu membenarkan demikian. Wa idza qala inna Zaidan la walada lahu jawaza aqluka sidqa dzalik. Dan apabila orang lain mengatakan si Zaid tidak punya anak, akalmu juga diterima. Karena manusia ini secara kodratnya, secara imkannya dia boleh punya anak, boleh tidak. Fawjudu waladin li Zaidin wa adamuhu jaizun. Yusaddiqul aqlu biwujudihi wa adamihi. Maka kesimpulannya, bagi seseorang itu ada anak dan tidak ada anak itu sah-sah saja. Akal kita menerimanya. Akal kita membenarkan. Seorang manusia punya anak dan tidak ada anak itu sah-sah saja. Dan menurut akal itu benar. Artinya akal membenarkan seseorang boleh punya anak dan boleh tidak punya anak. Fahadhil aqsamu thalathatu yatawaqqafu 'alaiha fahmul aqaidi. Maka tiga perkara ini yang menjadi pokok dasar di dalam memahami akidah yang 50. Kalau antum mau memahami akidah yang 50, pahamilah tiga perkara ini. Wajib apa pengertiannya? Mustahil apa pengertiannya? Jaiz apa pengertiannya? Kalau ini antum belum paham, maka akidah 50 pun antum tak akan paham. Paham ya kira-kira? Lalu bagaimana dengan orang yang sudah bertauhid tinggi? Kalau kita cek, padahal tauhid dasarnya yang akidah 50 dia kadang-kadang belum apanya, belum tahu. Jangankan mungkin untuk mengetahui dalil, ijmali, tafsilinya mungkin ngafal pun belum. Ini yang sangat kita sayangkan. Udah. Fatakunu hadhihi thalathatu wajibatun ala kulli mukallafin min dzakarin wa unta. Maka tiga perkara itu wajib, mustahil dan harus itu wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Mukallaf ialah orang yang Islam, balik dan berakal. Baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Li'annama yatawaqqafu 'alaihil wajibu yakunu wajiban. Kenapa kita katakan wajib? Karena untuk memahami akidah yang 50 butuh kepada memahami yang tiga macam ini. Maka yang tiga macam ini pun wajib dipahami supaya akidah yang 50 tadi itu bisa dipahami. Itu kaidahnya. Ma yatawaqqafu 'alaihil wajib yakunu wajib. Ya. Untuk memahami akidah 50 butuh kepada memahami tiga perkara tadi. Wajib, mustahil, jaiz. Maka memahami tiga perkara ini pun menjadi wajib. Bal qala Imamul Haramaini, bahkan Imam Haramain berkata, inna fahma hadhihi thalathati hiya nafsul aqli. Maka menurut Imam Al-Haramain, memahami tiga perkara ini adalah pokok dasar akal manusia. Pokok dasar. Faman lam ya'rifha ay lam ya'rif ma'nal wajibi wa ma'nal mustahili wa ma'nal jaizi falaysa bi'aqilin. Maka tidak disebut seseorang itu berakal kalau dia tidak mengetahui makna wajib, tidak mengetahui makna mustahil, tidak mengetahui makna jaiz. Tidak disebut orang itu berakal. Jadi kalau tidak disebut berakal, disebut orang gila, tidak berakal. Paham? Fa idza qila, maka apabila dikatakan, udah, fa idza qila huna,
Maka apabila dikatakan di sini, maksudnya pada masalah ini, al-qudratu wajibun lillahi. Kudrah, sifat kudrah itu wajib bagi Allah. Maka apa pengertiannya? Kanal makna qudratullahi la yusaddiqul aqlu bi adamiha. Artinya adalah kudrah Allah, akal tidak mempercayai kalau kudrah itu tidak ada. Kenapa? Li'annal wajibah walladzi la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Karena pengertian wajib tidak dibenarkan oleh akal kalau sesuatu itu tidak ada. Maka kalau ada yang mengatakan kudrah, sifat kudrah itu wajib bagi Allah, itu artinya akal tidak membenarkan kalau sifat kudrah tidak ada pada Allah. Wa ammal wajibu bimakna ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Adapun pengertian yang lain daripada wajib, yaitu dengan makna diberi pahala, yaitu perbuatan atau sesuatu yang diberi pahala, yang diberi pahala apabila dikerjakan dan disiksa apabila ditinggalkan, itu makna yang lain bagi kalimat wajib. Jadi wajib ini ada dua makna. Kalau wajib dalam ilmu tauhid maknanya itu yang tadi, la ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Sesuatu yang tidak dibenarkan oleh akal, tidak adanya sesuatu itu. Sementara makna wajib menurut ilmu fikih adalah ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Sesuatu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan juga mendapat dosa. Jadi beda. Sebutannya sama, yaitu wajib, tetapi beda pengertiannya tergantung sudut pandang. Kalau dari sudut pandang ilmu tauhid, pengertian wajib ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Kalau dari sudut pandang ilmu fiqih, makna wajib adalah ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Paham? Laisa muradan fi ilmi tauhidi. Maka makna wajib yang tadi menurut ilmu fikih itu tidak dimaksud dalam ilmu tauhid. Perkara yang akan dibahas di sini adalah makna wajib menurut ilmu tauhid. Fala yashtabihu alaikal amru, maka tidak ada lagi kebingungan. Apakah makna wajib kalain? Bukan yang ada apa makna wajib ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Tu kalain ke makna wajib? Nyan makna wajib yang dah pegah ma yusabu ala fi'lih nyan bab tauhid, bab fikih je. Sementara yang tak bahas ini dalam bab tauhid, makna wajib ma la yutasawwaru fil akli ada muhu. Ya. Kajit le. Karenanya pembahasannya mesambung dan panjang. InsyaAllah akan saya lanjut malam singo insyaAllah. Tapu mada ono nyo sebagai pembukaan nilai bak malamnya. Semoga kita nyo tersadari bahwa ilmu tauhid nyo sangat penting dan tidak bisa disepelekan. Jangan asal ikut-ikutan dalam perkara tauhid. Jak urang, jak dayong. Ya. Afai urang. Afai dayong. Urang lain dia afai mungkin karena pemahaman. Dayong ka afai ju. Kali tadi ngabuno pendapat Ibnu Arabi dan pendapat Imam As-Sanusi. Beliau mengatakan tidak sah. Artinya orang yang taklid dalam hal tauhid dianggap kafir. Ini bukan kafir nikmat, kafir iman. Tidak ada iman dianggap. Tidak sah, bahaya. Untuk apa salatnya? Untuk apa zakatnya? Untuk apa puasanya? Untuk apa semua amal ibadahnya kalau tauhidnya belum selesai? Maka kita menghimbau, mengajak kepada seluruh para muslimin dan muslimat yang malam ini menonton, menyaksikan secara langsung pengajian kita ini, semoga dapat mengikutinya di malam-malam ya selanjutnya supaya berkesinambungan pemahaman tentang ilmu tauhid ini dari awal hingga akhir insyaallah. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjutkan kitab fikih.